bicara tentang kasusnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan, keterangan ahlinya tidak netral. Oke. Wajar-wajar saja pandangan beliau begitu kan, ada argumentasi yang demikian. Ya. Tapi lagi-lagi itu dalam hal upaya hukum yang biasa. Tapi lihat kasus ini adalah peninjauan kembali. Oke. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah, dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan. Untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem, mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan-kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Secara hukum itu harus diakui ada yang namanya sumber hukum doktrin, yaitu adalah pendapat ahli. Sebenarnya juga kalau di dalam hukum pidana digunakan, gitu ya. Jadi selain memang salah satunya sumber hukum, baik tersangka, kalau kita lihat di pasal 65-nya, itu adalah dia bisa mengajukan saksi yang meringankan, saksi yang menguntungkan. Termasuk penyidik, itu juga diatur di dalam pasal 120-nya. Mereka juga bisa menghadirkan saksi yang untuk membuat sesuatu itu biar biar terang, biar jelas dan segala macam. Termasuk hakim di pasal 180 KUHAP-nya. Jadi itu diatur, jadi diberikanlah keseimbangan. Baik posisi katakanlah saksi yang akan tergeser kepada tersangka, penyidik juga dalam penyidikannya kalau dia ingin itu bisa dijadikan ahli itu dapat jadi pandangan tertentu. Hakim untuk menjernihkan satu perkara dalam persidangan mengacu pada 180 itu juga artinya apa? 3 rangkaian tadi bersumber dari sumber hukumnya, terus diatur di dalam KUHAP, baik tersangka, polisi, maupun nanti dalam menjernihkan satu persoalan, ya keterangan ahli itu diperlukan. Dan itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dari 5 alat bukti dalam hukum pidana. Sebenarnya clear, apalagi kalau kita dihadapkan, katakanlah saya sebagai ilmuwan, karena memang disumpah berdasarkan pengetahuan keilmuan, dihadapkan dengan berkas, misalnya kita diberikan BAP, kita diberikan baca putusan, yang mau tidak mau kita telaah dong. Dari mana nih letak krusial dari peristiwa ini? Jadi biasanya kita tandai dari peristiwa pintu masuknya. Kapan sih lokusnya bagaimana, waktunya kemana. Dan setelah dilihat, itu berbeda semua. Ini sangat netral banget. Karena memang mau dicari itu adalah keadilan. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, gitu loh. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, lah kita sekarang diperlihatkan. Maka ada hak hukum kita, katakanlah tidak hanya sebagai saya, warga negara saja harus speak, gitu loh. Karena ini menjalankan perintah undang-undang 108, setiap orang. Itu dituju kepada setiap orang. Melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu loh. Ini kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat dalam kasus ini. Bukan boleh ya, tapi harus. Harus. Iya, karena yang ditinjau itu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Beliau adalah profesor ahli hukum pidana. Silakan ditinjau kasusnya Sudirman sesuai dengan keahliannya di bidang kepakaran hukum pidana. Kasus itu mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian banding, kasasi, PK. Menurut hukum ahli hukum pidana, di mana kekeliruannya
ya dia bongkar mulai dari penyelidikan sampai dengan PK. Itulah yang benar. Tapi kalau dia ngalih ke kasus lain, tidak fokus pada kasus itu ya terus itu namanya gimana ya? Tidak bersaksi, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan peninjauan sesuai keahliannya terhadap kasus yang dimintakan pendapatnya. Kan beliau kan dimintakan pendapat oleh dalam sidang peninjauan kembali kasus Sudirman. Sesuai dengan keahliannya, bagaimana pendapat Anda kasus ini? Ya dia UNCI ya, UNCI itu apa? Dia bongkar. Begini Dikupas. penyidikannya salah begini, ini begini. Itulah yang benar. Tapi kalau diminta kasus Sudirman, beliau meninjau berdasarkan teori ini ya nggak masuk lah. Percuma dihadirkan ke sidang. Inilah yang tepat. Ya. Nah tinggal hakim nanti menilai sependapat enggak dengan keterangannya. Dan kalau menurut saya ngikuti kebetulan pendapatnya beliau ya sesuai semua. Itulah yang jadi masalah. Baik. Nah, saksi fakta kan ini sudah bukan sidang tahap awal. Tahap kan? awal ya. Yang disidangkan itu adalah perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ditinjau mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Menurut ahli hukum pidana, beres nggak kasus ini? Ternyata di-ONCE oleh beliau banyak ketidakberesan. Ya. Ya itulah yang harus dicari. Tapi kalau tidak nemukan itu ya bukan ahli namanya. Tidak, jadi temuan yang akhirnya ditelusuri berdasar dokumen pada sebahagian besar kita sampaikan karena ada beberapa narasumber, karena dari akademisi, ada akademisi yang mix juga dengan praktisi, jadi bisa melihat segala aspek tersebut, itu juga disampaikan karena beberapa narasumber, paparan-paparan beliau itu yang juga memang dosen, biasa melihat naskah, biasa melihat skripsi, biasa melihat tesis, disertasi dengan detail begitu kan akan bisa mendeteksi di mana sih yang sebenarnya tidak sesuai, di mana sih keterangan-keterangan ini kok tidak klik gitu loh. Nah itu disampaikan. Itu semua berbekal dari BAP lama. BAP yang lama dan BAP itulah yang menjadi dasar kan sebenarnya kan esensinya begini, BAP itu adalah yang menjadi dasar surat dakwaan dan surat dakwaan itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk bikin putusan. Jadi bumbu bahan dapurnya ini ya di penyidikan, di situ yang akan kita lihat gitu loh. Loh ini kok berbeda-beda. Nanti ya kalau mau dibuka lagi ya kita akan sampaikan gitu loh kira-kira di mana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi-lagi ya ini adalah untuk edukasi masyarakat, mudah-mudahan sampai juga ke Mahkamah Agung, Hakim Agung dalam hal ini, loh memang ada. Toh, lagi-lagi upaya dalam peninjauan kembali ini kan melihat, ada tidak satu keadaan itu ada kata ada. Berarti kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi, sekarang baru muncul. Atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada, tapi tidak dimunculkan. Sudah terjawab belum? Gitu kan? Nah, dengan kemarin dalam sidang kita paparkan, ada loh sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aep sama Dede. Terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin gitu loh kan. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Terus jenis motornya jelas detail mereknya. Terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti. Gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1. Di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Lah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan Aep, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21. Terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP yang ini. Baca saja dengan detail.
Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Kuhap ya? Iya, kuhap segala macam. Bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aep baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aep baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aep baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 orang. orang Pak Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto.